chance. Oh, that is sublime! That is absolutely sublime! Jens Raven with a strike, and what an assist there! Timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan meyakinkan atas Brunei Darussalam dalam laga perdana fase grup Piala AFF U23 2025. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda tampil dominan dan menutup laga dengan kemenangan telak. Sejak awal pertandingan, anak asuh pelatih Gerald van den Burg langsung mengendalikan jalannya laga. Tekanan tinggi sejak menit pertama membuat pertahanan Brunei kewalahan. Bahkan, skuad Garuda hanya membutuhkan waktu 2 menit saja untuk mencetak gol. Di laga ini, bintang utamanya tentu adalah pemain keturunan yang baru saja direkrut Bali United, Jens Raven. Ya, Raven benar-benar menggila di laga ini dan gol-golnya pun sangat-sangat berkelas. Dengan dominasi mutlak sepanjang laga, anak asuh Gerald van den Burg menunjukkan bahwa mereka siap mempertahankan gelar juara di ajang ini. Tentu, kemenangan ini merupakan kemenangan yang harus diapresiasi, meskipun tim yang dihadapi tim sekelas Brunei Darussalam. Dengan hasil ini, persaingan di grup semakin ketat. Timnas Indonesia U23 wajib meraih kemenangan di laga selanjutnya untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Sementara Brunei Darussalam, mereka harus berjuang lebih keras lagi untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan menghadapi lawan berat di laga berikutnya. Mereka akan ditantang Filipina yang baru saja menang atas Malaysia. Tentu, laga menghadapi Filipina bisa dikatakan laga wajib menang. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U23 menjadi tuan rumah dalam ajang Piala AFF U23 tahun ini. Pada hari kemarin, PSSI resmi merilis daftar 23 pemain terbaik untuk ajang bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Sayangnya, dalam daftar tersebut tidak ada nama Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk. Hal itulah yang kemudian dipertanyakan sebagian netizen tentang potensi kedua pemain tersebut. Setelah mendapat banyak pertanyaan tentang kondisi dua pemain itu, Gerald van den Burg pun akhirnya buka suara. Dia memastikan bahwa dua nama pemain senior tersebut tak pernah diproyeksikan untuk tampil di Piala AFF U23. Sebagaimana yang diketahui, skuad Timnas Indonesia U23 saat itu sudah berkumpul tak lama dari Timnas Indonesia senior tampil di kualifikasi Piala Dunia. Van den Burg pun menyebut bahwa tak mungkin Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk kembali turun ke kategori junior karena sudah masuk dalam proyeksi Timnas Indonesia senior. Tidak, mereka tidak di sini, mereka sudah ada di tim senior dan kita sudah punya nama yang sudah lebih dulu kita sodorkan. Kita berkumpul tak lama setelah Timnas Indonesia senior main, jadi sudah pasti mereka tidak ada di sini Timnas U23, ungkap Gerald van den Burg. Ya, keputusan yang diambil van den Burg tak lepas dari keinginannya yang tak ingin mengubah inti Timnas Indonesia senior yang sudah terbentuk selama ini, karena target utama skuad Garuda senior adalah Piala Dunia. Walau tak diperkuat oleh pemain muda rasa senior, dia pun tak khawatir karena melimpahnya stok pemain junior yang dia miliki saat ini. Pelatih Malaysia U23, Nafuzi Zain, begitu menggebu-gebu menatap laga kontra Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun ini. Ya, Nafuzi mengungkapkan jika laga tersebut menjadi duel yang sangat ditunggu-tunggu pendukung kedua negara. Sebagaimana diketahui, Malaysia U23 tergabung dalam grup A bersama Timnas Indonesia U23, Filipina dan Brunei Darussalam. Laga menarik pun akan tersaji dengan mempertemukan skuad Garuda Muda kontra skuad Muda Harimau Malaya. Nafuzi pun tak menampik bahwa laga tersebut sudah dinanti-nantikan oleh pencinta sepak bola kedua negara. Dia berharap, anak asuhnya bisa memberikan penampilan terbaiknya sehingga dapat menyajikan tontonan yang menarik. Nafuzi menyadari bahwa Malaysia U23 pasti akan mendapat tekanan dari tuan rumah. Namun, dia ingin anak asuhnya tampil percaya diri. Walaupun, dia mengakui kalau Timnas Indonesia U23 merupakan kandidat juara karena statusnya sebagai tuan rumah. Memang kalau kita lihat di senior tim, Indonesia dan Malaysia rivalitasnya yang ditunggu-tunggu oleh fans dari kedua negara. Jadi saya merasa ini satu pertandingan yang menarik, terutama untuk tim Malaysia bisa bermain di sini, di depan pendukung Indonesia yang kita tahu fanatik. Saya mengharapkan bakal ada tontonan menarik, dan untuk Malaysia semoga bisa menunjukkan penampilan yang bagus. Kita juga mengamati Filipina dan Brunei, mereka bukan pasukan yang mudah dikalahkan. Mudah-mudahan melawan Indonesia, kami bisa menunjukkan tontonan yang bagus dan para pemain bisa menikmati pertandingan yang menarik di hadapan pendukung Indonesia. Main dengan penuh keyakinan.
Apalagi kami tahu tekanan dari timnas Indonesia akan sangat tinggi karena kualitas mereka. Saya rasa di turnamen ini, Indonesia adalah salah satu tim favorit juara, karena kelebihan mereka bermain sebagai tuan rumah. Begitulah kira-kira pengakuan pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain. Tentu, pernyataan Nafuzi Zain ini bisa menjadi pelecut bagi timnas Malaysia. Namun pernyataan itu juga bisa membuat pasukan Indonesia lebih percaya diri dan tampil maksimal di hadapan ribuan para pendukungnya. Sebagaimana yang kita ketahui, Shane Patinama memilih untuk tidak mengikuti beberapa rekannya merumput di Super League atau kompetisi kasta tertinggi di tanah air. Ya, Patinama memutuskan buat melanjutkan karirnya di Thailand bersama Buriram United. Padahal, beberapa tim Super League disebut-sebut berminat dengan pemain berdarah Belanda itu. Di antaranya adalah Persib Bandung hingga Persija Jakarta. Tentu keputusan Shane Patinama ini menimbulkan rasa bangga dari para penggemar. Terlebih godaan tim-tim dari Indonesia suka tidak masuk akal dan membuat sang pemain ikut tergoda. Ya, di saat para pemain lain seperti Jordi Amat, Jens Raven hingga Rafael Struijk memutuskan untuk hijrah ke Liga Wakanda, Patinama tetap dengan pendiriannya, bahwa ia akan bermain di luar negeri selama mungkin. Memang, Patinama mengaku bergabung dengan Buriram United demi mendapatkan menit bermain. Selain itu, Liga Thailand dirasanya lebih kompetitif dibandingkan liga-liga yang ada di Asia Tenggara. Terasa sangat baik, tim yang besar, ini klub besar di Thailand, tentu saja dan rasanya sangat senang menjadi bagian dari Buriram. Musim pertama ini adalah bermain sebanyak mungkin, menunjukkan kualitas saya di sini, menunjukkan bahwa saya bisa membantu tim dengan kualitas menyerang saya, misalnya memberikan assist, ungkap Patinama. Menit bermain bersama klub memang perlu untuk terus menjaga performa permainan, terlebih Shane adalah pemain timnas Indonesia. Bukan cuma tampil, ex-penggawa Viking FK tersebut ingin mencetak gol. Memang tidak mudah karena sang pemain berposisi sebagai bek sayap. Namun dirinya meyakini jika gol-gol tersebut akan lahir secepat mungkin. Selain itu, Patinama berharap Buriram bisa mempertahankan performa musim depan sebagai tim juara. Ia akan berusaha supaya klub ini terus memberikan prestasi baik di Liga maupun di kompetisi Asia. Mungkin mencetak beberapa gol dan menunjukkan apa yang saya mampu, memenangkan juara sebanyak mungkin karena musim lalu mereka memenangkan banyak kejuaraan. Musim ini kami perlu mencoba untuk mendapatkan lebih banyak lagi dan menjadi lebih baik dari musim lalu, jelas Patinama. Buriram United sendiri bukan klub sembarangan. Mereka merupakan salah satu kekuatan dominan di Liga Thailand, dengan sejarah panjang gelar juara dan partisipasi reguler di kompetisi Asia. Kehadiran pemain asing berkualitas tinggi di klub ini juga menyajikan persaingan yang sehat bagi Shane untuk terus berkembang. Adaptasi Shane di Thailand pun dipermudah dengan manajemen klub yang profesional serta dukungan penuh dari supporter Buriram. Sejak kedatangannya, ia langsung menjalani program latihan intensif dan masuk ke dalam rencana tim utama untuk kompetisi musim baru. Dari sisi pribadi, Shane juga mempertimbangkan kestabilan karir jangka panjang. Bermain di luar negeri menjadi salah satu strategi untuk menjaga performa dan menjaga konsistensinya sebagai bagian dari skuad timnas Indonesia. Menit bermain yang reguler dan kualitas pertandingan yang tinggi di Liga Thailand diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kontribusinya di level internasional. Langkah Shane memilih bermain di Thailand menunjukkan bahwa pemain keturunan juga mempertimbangkan banyak faktor dalam memilih klub, bukan hanya popularitas atau kedekatan geografis. Keputusan ini bisa menjadi inspirasi bagi pemain lain untuk mengejar karir di luar negeri demi pengembangan diri dan kontribusi lebih besar untuk sepak bola Indonesia.